Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita lanjutkan pertemuan ketiga mata kuliah Strategi Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dengan materi jenis-jenis strategi pembelajaran. Mata kuliah Strategi Pembelajaran ini diampu oleh Dr. Anda Rukia MPD dan Mahyumi Rantina MPD. Baiklah, dalam jenis-jenis strategi pembelajaran kali ini kita akan membahas ada 6 jenis strategi pembelajaran, yaitu yang pertama strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, yang kedua strategi pembelajaran cooperative learning, selanjutnya strategi pembelajaran problem solving dan strategi mengulang, kemudian strategi elaborasi, dan yang terakhir adalah strategi organisasi. Baiklah, kita akan membahas dan mengupas tuntas satu persatu berkaitan dengan jenis-jenis pembelajaran, jenis-jenis strategi pembelajaran. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran langsung atau direct instruction, yang mana pembelajaran strategi langsung ini adalah istilah yang sering digunakan untuk teknik pembelajaran ekspositori atau sering juga disampaikan dalam teknik perkuliahan dengan chalk and talk, ya. Jadi pada pembelajaran strategi pembelajaran langsung ini itu lebih berbasis kepada teacher centered approach atau pendekatan yang langsung berorientasi kepada guru. Sehingga dalam strategi pembelajaran langsung ini metode yang cocok digunakan adalah metode ceramah. Kemudian fokus utama dalam strategi pembelajaran langsung ini adalah kemampuan akademik siswa atau academic achievement. Selanjutnya, strategi pembelajaran cooperative learning. Cooperative learning adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam satu kelompok yang biasa terdiri dari 3 sampai 5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Strategi pembelajaran cooperative learning ini juga sering digunakan di dalam perkuliahan, baik melalui tatap muka maupun secara daring. Ini sering dilakukan dan juga ini kita lakukan di dalam mata kuliah strategi pembelajaran, bahwa perkuliahannya ada yang berbentuk dibagi menjadi beberapa kelompok dan masing-masing kelompok itu mempelajari materi, mengupas tuntas materi itu, dipresentasikan dan didiskusikan. Kemudian di dalam pembelajaran cooperative learning ini, siswa juga didorong untuk bekerja sama secara maksimal dengan anggota kelompoknya masing-masing. Oleh karena itu, setiap anggota kelompok harus punya tanggung jawab penuh terhadap kelompoknya. Dengan demikian, keberhasilan setiap individu pada dasarnya adalah keberhasilan kelompok. Jadi di dalam strategi pembelajaran cooperative learning ini lebih kepada ditekankan kepada kerjasama antar kelompok dalam mempelajari satu materi akademik. Selanjutnya, strategi pembelajaran problem solving. Strategi pembelajaran problem solving adalah teknik untuk membantu siswa agar siswa itu dapat memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Mengajar memecahkan masalah itu berbeda dengan penggunaan pemecahan masalah sebagai suatu strategi pembelajaran. Kalau mengajar memecahkan masalah adalah mengajar bagaimana siswa memecahkan suatu program persoalan, misalnya memecahkan susunan puzzle. Kemudian perbedaan dari keduanya, sedangkan strategi pembelajaran pemecahan masalah adalah teknik yang digunakan untuk membantu siswa agar memahami dan menguasai materi pembelajaran dengan menggunakan strategi pemecahan masalah. Jadi dengan demikian, perbedaan dari keduanya itu terletak pada kedudukan pemecahan masalah itu. Kemudian selanjutnya, strategi elaborasi. Strategi elaborasi adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Pengkodean juga di dalam strategi elaborasi ini menggunakan pengkodean, yang mana pengkodean lebih mudah dilakukan dan lebih memberikan kepastian. Nah, melalui strategi elaborasi ini juga membantu pemindahan informasi baru dari memori
dari memori otak yang bersifat jangka pendek ke jangka panjang dengan menciptakan hubungan dan gabungan antara informasi baru dengan yang pernah ada. Jadi strategi elaborasi ini adalah juga proses pengkodean terhadap sesuatu yang diperoleh melalui pengalaman. Itu kemudian diciptakan atau dihubungkan dengan informasi baru yang diperoleh, kemudian ditemukanlah kesimpulan dari materi yang dipelajari. Beberapa bentuk strategi elaborasi adalah pembuatan catatan, analogi atau PQ4R. Pembuatan catatan adalah strategi belajar yang menggabungkan antara informasi yang dipunyai sebelumnya dengan informasi baru yang dapat dilakukan melalui proses pencatat. Dengan demikian, dengan mencatat, siswa dapat menuangkan ide baru dari pencampuran dua informasi tersebut. Di dalam strategi elaborasi ini juga kita jelaskan satu persatu yang berkaitan dengan tadi pembuatan catatan. Pembuatan catatan itu strategi belajar yang menggabungkan antara dua informasi yang dipunyai sebelumnya dengan informasi baru yang dapat melalui proses mencatat. Kemudian dengan mencatat, siswa dapat menuangkan ide baru dari pencampuran dan informasi itu. Mungkin bisa dilakukan dengan ketika mahasiswa mencari satu informasi atau materi di internet atau media e-book yang disediakan atau buku, kemudian mahasiswa mencatatnya. Kemudian setelah mencatatnya, mahasiswa membuat suatu kesimpulan atau suatu gagasan tentang pendapat atau materi yang sudah diperoleh tersebut. Selanjutnya analogi. Analogi ini merupakan cara belajar yang digunakan untuk membuat perbandingan antara persamaan antara ciri pokok atau ide, misalnya otak kiri mirip dengan komputer yang menerima atau menyimpan informasi seperti itu. Selanjutnya PQ4R merupakan strategi yang digunakan untuk membantu siswa mengingat apa yang mereka baca. Jadi P4QR ini adalah singkatan dari preview atau membaca selintas dengan cepat, kemudian question, bertanya, kemudian 4R adalah singkatan dari read, reflect, recite, dan review, atau membaca, merefleksi, menanyakan pada diri sendiri, dan mengulang secara menyeluruh. Jadi strategi PQ4R ini merupakan strategi belajar elaborasi yang terbukti efektif dalam membantu siswa dalam menghafal informasi bacaan seperti itu. Yang terakhir ada strategi mengulang. Strategi mengulang sederhana digunakan untuk membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. Contoh dari strategi ini adalah menghafal nomor telepon, arah tempat, waktu tertentu, daftar belanjaan, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah strategi organisasi, yang mana strategi organisasi ini membantu pelajar untuk meningkatkan kebermanaan dari bahan baru dengan struktur pengorganisasian yang baru. Contohnya seperti outlining, yaitu membuat garis besar ya. Jadi dari materi yang dipelajari oleh mahasiswa itu menghubungkan dengan berbagai macam topik atau ide dan beberapa ide utama. Selanjutnya ada mapping. Yang mapping ini juga sudah ada beberapa yang ditugaskan kepada mahasiswa, yaitu dikenal dengan pemetaan konsep ya, pemetaan konsep dari beberapa hal yang lebih efektif dari outlining tersebut. Kemudian yang terakhir adalah memorize ya, mnemonic ya, berbentuk kategori khusus dan secara teknis dapat diklasifikasikan sebagai satu bentuk elaborasi atau organisasi. Mnemonik ini membantu dengan membentuk asosiasi secara alamiah. Tidak ada yang membantu mengorganisasikan informasi menjadi informasi kerja. Strategi mnemonik terdiri atas pemotongan akronim atau kata-kata slide. Demikianlah jenis-jenis
strategi pembelajaran yang dapat disampaikan pada hari ini. Jadi dapat kita simpulkan adalah terdapat 6 jenis strategi organisasi yang bisa digunakan, terdapat 6 jenis-jenis strategi pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru pada saat pembelajaran, yang tentunya dalam proses pembelajaran itu mengharuskan adanya interaksi antara guru dengan peserta didik dengan menggunakan metode, media, dan sumber belajar yang ada. Itu saja yang dapat disampaikan. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.